Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kelas desain bersama Hani Entertainment. Oke teman-teman, kali ini kita akan membuat ebook digital. Ini contohnya, di mana ebook digital ini berbentuk PDF. Kemudian dengan mengklik dari bagian PDF-nya itu, kita bisa tersambung ke informasi yang memang ditautkan. Nah, misalnya di sini teksnya ditautkan, logo ditautkan, atau bahkan gambar gitu ya, ditautkan dengan YouTube, dengan medsos, kemudian bisa juga ditautkan dengan drive atau hal apapun itu ya yang kita butuhkan. Contohnya ini barusan kita tautkan YouTube, kemudian tersambunglah ke sini. Oke teman-teman, kemudian kita juga akan melihat contoh tautan. Nah, misalnya di sini kita juga bisa membuat tautan di sekitarnya. Pokoknya apapun, elemen apapun yang kita buat di Canva itu bisa ditautkan. Nah, kecuali gambar halaman muka dari YouTube ya, itu tidak bisa ditautkan. Nah, ini barusan bagian kotaknya itu bisa ditautkan ke yang kita sudah sesuaikan. Oke teman-teman, bagaimana cara membuatnya? Kita langsung saja masuk ke aplikasi Canva. Di sini kita akan memilih dokumen berupa ukuran A4. Nah, kita akan pilih templatenya. Contohnya ini yang saya pilih. Ada banyak sekali contoh ya teman-teman, dokumen A4 di Canva, tapi saya memilih yang ini. Kemudian saya akan sesuaikan dengan kebutuhan. Yang perlu teman-teman siapkan ketika membuat ebook ini adalah pastikan teman-teman sudah punya konsepnya, apa yang akan teman buat. Kemudian teman-teman juga harus sudah menyiapkan link-link yang akan nanti ditautkan. Misalnya seperti kita akan membuat desain templatenya dulu ya. Templatenya kita akan sesuaikan dengan kebutuhan. Di sini saya akan mengunggah logo. Kemudian di sini juga saya temanya adalah mengenal huruf vokal. Ini kurang tulisan vokalnya. Nah, ini kita masukkan dulu logo. Kemudian kita judulnya disesuaikan, template yang lainnya kita sesuaikan, gambar-gambarnya, elemennya, kemudian teksnya juga akan disesuaikan. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Nah, ini semua bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, ini pun sama, saya akan lanjutkan dengan mengenal huruf vokal. Teksnya pun akan saya sesuaikan dengan kebutuhan. Oke, saya ganti warna teksnya supaya lebih jelas. Nah, sekarang kita akan merubah. Ini disenteringkan dulu. Oke. Nah, di sini pun saya akan mengganti alamat websitenya dengan forsaconsulting.co.id. Dan ini nanti akan kita coba linkkan dengan websitenya. Oke, kemudian kita akan ganti foto-fotonya ini dengan elemen yang yang saya rencanakan. Di sini akan saya gunakan huruf alfabet, ini huruf vokal, elemen huruf vokal ya. Kemudian di sini juga saya akan ganti dengan gambar guru yang sedang mengajar. Oh ya, anak ini. Nah, ini teman-teman sudah saya percepat saja. Ini templatenya, gambar-gambarnya dan lain-lainnya, elemen-elemennya bisa teman-teman sesuaikan dengan selera teman-teman. Ini supaya lebih cepat saja saya lewati prosesnya. Langsung saja ke sini, kita lihat hasilnya. Oke, kita sesuaikan peletakannya, kemudian skalanya antara gambar yang satu, elemen yang satu dengan elemen yang lainnya. Oke, seperti ini. Nah teman-teman,
Kalau kita template-nya seperti tadi saja, kemudian kita share ke yang kita tuju, linknya kita bagikan atau PDF-nya kita bagikan dengan tanpa ada tanda bahwa ini bisa dibuka atau diklik, maka itu akan sayang gitu ya. Nah, ini sekarang kita coba linkkan. Saya akan copy linknya. Nah, di sini saya sudah kita tambahkan ya, kita tambahkan. Kita akan menambahkan, nah teman-teman di sini kita kalau kita geser ke kanan paling bawah dari layar Canva kita, ke kanan itu ada lainnya. Nah, baik teman-teman, kita klik dulu bagian mana yang akan kita linkkan. Misalnya saya di sini klik IGTKI PGRI Kabupaten Tasikmalaya, kemudian klik tautan. Di paling bawah itu ada fitur atau tools tautan. Teman-teman juga bisa melinkkan atau menautkan semua elemen yang ada di sini. Elemen semua yang ada, bahkan bentukan itu ya, itu juga bisa dilinkkan. Nah, di sini saya akan judulnya dulu atau kodenya IGTKI PGRI Kabupaten Tasikmalaya, saya akan coba linkkan. Pastikan teman-teman sudah tautannya, linknya sudah di. Nah, kita akan copy dulu ya, kita akan salin dulu linknya. Ini linknya sudah disiapkan dari awal. Kita copy linknya di sini, masukkan ke box untuk mengisi linknya. Kita paste di sini. Oke, ini linknya, kemudian kita enter. Oke, kalau sudah seperti ini, teman-teman pun bisa menautkan logonya ke link yang tadi. Sama prosesnya seperti barusan. Kita klik dulu elemennya atau gambar atau teks yang ada di tampilan desain kita kan, template kita, kemudian kita linkkan, kemudian kita paste atau diduplikasi ya, ditempel ya, ditempel tautannya ke yang sudah kita yang kita klik tadi tautan. Ada box, drop boxnya di situ. Nah, kemudian misalnya di sini saya akan mempercepat ya teman-teman. Saya akan melinkkan gambar, elemen, tulisan, kemudian semua yang itu akan saya linkkan ke link yang sudah disiapkan. Misalnya di sini saya akan contohkan kembali yang Forza. Oke. Saya akan linkkan yang Forza ya teman-teman. Saya klik Forza, kemudian saya akan tautkan. Tadi linknya saya sudah copy, kemudian saya akan tautkan. Kita masukkan, tempel tautannya di sini, enter. Kemudian kotak yang hijau box kotak yang hijau di bawah pun, yang Tosca di bawah itu bisa ditautkan, atau bahkan elemen gurunya ini atau siswanya ini kita tautkan. Itu misalnya dengan Forsanya kah atau dengan lagu. Nah, di sini teman-teman saya siapkan penjelasan tentang huruf vokal, kemudian lagu terkait dengan huruf vokal dan apapun gitu ya. Intinya menarik. Dengan satu halaman ini pembelajaran itu akan menarik orang tua ketika di hari seperti suasana sekarang gitu ya, pembelajaran online. Kita cukup membuat satu halaman tugas, itu di-share bisa melalui grup gitu ya, grup WA kah atau grup Telegram kah atau grup yang lainnya. Kemudian siswa atau orang tua bisa hanya tinggal mengklik bagian-bagian itu, baik penjelasan kita, linknya misalnya ada link penjelasan kita, di situ ada foto kita, itu bisa diklik, itu ditautkan ke
dokumen yang kita punya, video yang kita punya, bisa dari Drive atau bisa dari manapun. Oke, sekarang nah di sini sedikit tambahan ya, bahwa kita pun bisa membuat seperti ini teman-teman, menampilkan halaman yang di-linkkan. Misalnya di sini YouTube. Nah, ini cover dari YouTube yang kita linkkan. Bagaimana caranya? Supaya tampilannya bisa seperti ini, tidak hanya elemen seperti tadi ya, tidak hanya foto dari Canva seperti tadi. Nah, caranya adalah teman-teman di layar Canva kita di Android itu di bagian bawah ada pilihan lainnya teman-teman, ada titik 3 lainnya. Nah, kalau di sini saya sudah pernah pakai seperti di sini YouTube sehingga sudah tampil. Nah, teman-teman bagi yang belum pernah pakai, klik saja yang lainnya. Nah, di sini ada pilihan, kita mau menempelkan link itu dari mana? Bisa kita cari dari YouTube, kemudian dari medsos, atau dari Drive, atau dari manapun gitu ya linknya, atau bahkan dari Maps gitu. Di sini tinggal cari, kalau dari Map tinggal dicari Mapsnya, klik Mapsnya, cari. Nah, di sini saya akan mencontohkan yang dari YouTube teman-teman. Oke, saya klik yang YouTube-nya. Nah, saya sudah linkkan karena sudah mengcopy linknya. Saya tinggal mengcopy saja di sini, dan di sini tinggal saya menempel. Oke. Kalau sudah seperti ini akan lebih mudah. Kita enter. Kalau sudah di enter, langsung otomatis halaman muka dari YouTube-nya itu sudah tampil di sini. Tinggal kita klik yang ini, maka nanti langsung di enter di sini ya. Maka nanti langsung dia muncul di halaman Canva kita, nih yang tadi ya, di halaman dokumen A4 kita. Nah, seperti ini kita lihat. Bentar, masih proses. Oke. Nah, ini muncul di sini. Kita tinggal mengaturnya, memposisikan, kemudian mengatur besar kecilnya. Nah, kalau hanya seperti ini teman-teman, ini tidak bisa di-linkkan, tidak bisa ditautkan untuk halaman muka dari YouTube. Tidak muncul di sini halaman mukanya, tidak ada pilihan tautan, sehingga teman-teman, makanya di sini saya menambahkan icon seperti YouTube seperti ini, atau seperti sentuh gitu ya, icon sentuh, supaya apa? Supaya orang tahu bahwa ini bisa di linknya bisa diklik gitu ya, YouTube-nya. Orang kan tahu bahwa ini adalah YouTube dan ini bisa disentuh, maka orang penasaran untuk menyentuhnya. Seperti itu teman-teman ya. Alhamdulillah, ini mudah. Teman-teman pun bisa melakukan hal yang sama seperti barusan, misalnya dengan menggunakan Drive, tugas sekolah atau penjelasan atau apapun yang kita simpan di Drive itu pun bisa di-linkkan seperti ini, ditautkan ya, ditautkan. Misalnya ada tugas bentuknya Drive atau penjelasan kita yang kita simpan di Drive, tinggal seperti ini. Nah, ini kita anggap selesai dan kita akan simpan atau kita unduh. Nah, di sini teman-teman, kita mengunduhnya dalam versi PDF standar. Nah, kita pilih yang PDF standar. Di sini penting ya, kita tidak menyimpan dalam bentuk PNG karena kita akan men-share-nya dalam bentuk PDF sehingga itu bisa diklik. Oke, kita unduh saja. Oke. Ya, ini proses mengunduh. Kita tunggu saja. Nah, kalau sudah terunduh teman-teman, nanti akan muncul seperti ini dan kita akan membagikan. Saya di sini akan mencontohkan membagikan PDF ini ke WA ya. Kita bagikan di WA, kemudian kita akan tes. Nah, ini sudah muncul di sini. Kita akan tes PDF ini bisa diklik enggaknya. Contoh yang IGTKI ya, saya coba klik seperti ini, Selayang Pandang IGTKI Kabupaten Tasikmalaya. Nah, ini sudah ngelink ya. Kemudian saya pun akan mencoba mengklik yang ini, yang YouTube, yang media pembelajaran ala ruang gurunya. Nah, ini pun sudah tampil di sini, teman-teman. Oke, kemudian saya pun akan mencoba melihat link dari Forsa. Oke.
Nah, teman-teman di sini penting ya untuk menjelaskan atau menuliskan. Di sini saya menuliskan bahwa ini bisa dibuka, diklik gitu ya, bagian-bagiannya bisa diklik. Nah, ini yang Forza juga sudah bisa dibuka. Tadi agak ngelag sedikit ya. Nah, ini seperti ini teman-teman. Ini sudah selesai tugas kita. Selamat mencoba. Kalau ada yang bertanyakan bisa di komentar ataupun langsung ditanyakan di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.